Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut nenek buyutnya aslinya dari Pasuruan, kemudian pindah dan menetap di Surabaya. Dan menurut Anies, bila di Pasuruan ia dan Muhaimin Iskandar bisa menang, maka ia yakin Jawa Timur juga bisa mereka menangkan di Pilpres 2024 mendatang. Anies mentweet, nenek buyutnya dari Pasuruan kemudian pindah dan menetap di Surabaya. Jadi senang bisa kembali ke Pasuruan, bersilaturahim dengan para kiai, nyai, dan tokoh masyarakat di Ponpes Terpadu alias ini. Terima kasih atas dukungan dan doa dari para kiai dan nyai sepasuruan raya. Bila di Pasuruan kita menang, maka insya Allah Jawa Timur juga bisa kita menangkan. Tweet Anies ditanggapi Wakil Sekjen Partai Demokrat Janssen Sitindaun. Lewat akun pribadinya, Janssen mengatakan lebih baik Anies membahas program dalam cuitan-cuitannya di Twitter. Awalnya ia menulis komentar dalam bahasa Jawa, setelah itu ia mengartikannya dalam bahasa Indonesia. Hancur sekali ku baca komen-komen di tweet jenengan ini Mas Anies. Saranku tetap fokus program saja Mas, karena itu kekuatan jenengan. Ketimbang fokus urusan mau punya kampung halaman gini, sudahlah, tetap saja situ tidak akan bisa menjadi Jawa Mas. Sama dengan aku, fasih bahasa Jawa dan lama di Jawa, tapi tetap aja Batak. Sukses terus kampanyenya Mas. Menjawab komentar netizen yang menyebut Janssen masih terus memantau aktivitas media sosial Anies, Janssen Sitindaun menuliskan, kan lewat detail tweetnya dan memang Mas Anies masih kita follow. Ya kita tuliskan komen dan pendapat yang kita rasa perlu, namanya juga medsos. Bukan kali ini saja Anies dikomentari tentang keturunannya dari Arab hingga Yaman. Nggak apa-apa, yang melenceng itu pikiran mereka, bukan langkah saya. Calon Presiden 2024 Anies Baswedan terus mendapatkan serangan yang menyatakan dirinya bukanlah sosok pribumi asli, melainkan keturunan Yaman. Karena bukan orang asli Indonesia, beberapa pihak menganggap Anies tidak bisa mengikuti ajang demokrasi 2024. Tidak hanya masalah keturunan, isu politik identitas juga kembali mencuat seiring dengan tahun pemilu 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak lepas dari label politik identitas karena sejak masa lalunya ketika mengikuti ajang Pilkada DKI Jakarta melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Di tanah Ibu sendiri bayar saya, mau nggak Ibu? Padahal fakta berbicara bahwa Ahoklah yang pertama kali mengeluarkan isu politik identitas. Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Anies merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Meskipun ia keturunan Arab, namun bangsa Arab adalah bagian dari Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tentang rumusan BPUPKI tahun 1945. Soal Anies, sejak tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab. Dulu kakeknya Anies Baswedan sudah meleburkan diri bangsa Arab menjadi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun pada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama, dan ras di media sosial jelang pesta demokrasi pemilihan umum serentak 2024 mendatang. Sebab isu sara di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye kerap kali menjadi pemantik perpecahan. Hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman agama, suku, budaya, dan ras.
Anies kerap kali diserang dengan isu bahwa ia berasal dari Yaman. Bahkan hal tersebut diungkapkan oleh para elite dan tokoh di negeri ini. Saya nggak tahu sebetulnya gimana bertanya ini dengan proper. Muncul video Bapak dengan Rizik Syihab. Ketika konteksnya label, apa Bapak tidak khawatir nanti orang akan mengasosiasikan pertemuan atau video tadi, sorry kalau saya ambil dari sosmed tadi, dengan label-label tadi? Mas Riko, kenapa nggak tanya kenapa saya ketemu dengan kardinal beberapa hari yang lalu? Saya mau bahas itu juga. Sebelumnya saya tahu Bapak ketemu dengan kardinal beberapa hari. Itu yang saya katakan. Disinilah letak yang saya sampaikan tadi. Saya ketemu dengan yang paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah, semua pemimpin agama saya temui. Tergantung lawan membesarkan yang mana. Ya nggak mungkin lawan membesarkan Anies ketemu Pak Kardinal. Waduh, terciptalah Anies gambarannya sebagai orang yang toleran. Anies ketemu dengan PGI wilayah DKI Jakarta. Terjadilah Anies, wah toleran betul Anies. Tidak mau. Itu yang saya katakan tadi. Ya bagi lawan, ciptakanlah persepsi sesuai keinginan dia, ya nggak apa-apa. Saya sebagai warga Jakarta ini harus menjangkau semua. Tidak boleh saya bilang begini, saya menjangkau semua kecuali A, B, C, D. Nggak bisa. Ada undangan nikah, saya nggak mau nanti nikah takutnya rame. Tidak, ya undangan nikah saya hormati. Orang tua menikahkan anaknya dan mengundang saya untuk ikut hadir, saya dapat kehormatan. Kalau Mas Riko mantu, saya datang juga. Kalau kemudian tokoh A, B, C, D mantu, dan saya tidak khawatir nanti diramaikan. Nggak apa-apa. Yang melenceng itu pikiran mereka, bukan langkah saya. Kalau saya datang ke tempat perjudian, saya datang ke tempat yang ada pelanggaran hukum, lah baru saya ini melakukan masalah. Lah kalau saya datang ke sebuah pernikahan yang disebut itu tempat majelis yang doanya sangat diterima, ya mulia betul kehadiran itu. Ingat, ini negeri warisan leluhur kita. Kita jaga bersama. Sekali lagi, sebutkan kepada saya apa jasa kakek Anies Baswedan di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jangan sebut-sebut hanya sebagai anggota BPUPKI. Ya, leluhur kami berjuang, berkorban darah dan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Mantan narapidana dan juga politikus Gerindra Ferdinand Hutahian menilai kakek Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan, tidak mempunyai jasa dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tidak menemukan perjuangan yang dilakukan kakeknya Anies Baswedan, kecuali memohon golongan Arab Totok dan keturunan dimasukkan dalam warga negara dalam pembahasan Undang-Undang 45. Ferdinand menilai, menjelang Pilpres 2014, ada orang asing dianggap mempunyai jasa dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Sekarang, menjelang Pilpres 2024, memakai isu itu untuk mendukung orang asli, melecehkan Indonesia asli yang pernah menghunuskan pedang untuk kemerdekaan Indonesia. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghargai suku asli penghuni Nusantara yang berjuang dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia merdeka karena leluhur bangsa suku asli penghuni Nusantara. Banggakan para leluhur, orang-orang pribumi. Apa sih sebetulnya jasa kakek Anies Baswedan di negara ini, di Republik ini, dalam proses pendirian negara Republik Indonesia? Saya membaca banyak buku, termasuk salah satunya buku ini, Risalah Sidang BPUPKI. Dirangkum semua pembicaraan pada saat sidang BPUPKI. Saya di sana tidak menemukan satu perjuangan yang dilakukan oleh kakeknya Anies Baswedan kecuali memohon supaya golongan Arab Totok dan turunan dimasukkan sebagai warga negara Republik Indonesia pada saat sidang pembahasan tentang kewarganegaraan dalam menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang Pilpres ini semakin membuat isu yang sangat panas. Ya, terutama kelompok-kelompok pendukung tertentu yang menggunakan isu-isu ini untuk mendukung calon yang didukungnya. Ya, bahkan mereka ini membanggakan pihak-pihak asing, tetapi melecehkan, merendahkan orang-orang Indonesia asli yang justru pernah berjuang, berkorban darah, keringat untuk memerdekakan Indonesia. Ada yang bicara malah melecehkan Bung Karno, pemimpin besar Republik ini.
menyatakan Pancasila Bung Karno dipantat, tetapi mereka membanggakan kakeknya Anies Baswedan yang sangat jauh kualitas kenegarawanannya, sangat jauh kualitas perjuangannya, sangat jauh kualitas pengorbanannya terhadap bangsa Indonesia. Hati-hati sahabat, saudaraku, anak bangsa, anak Nusantara. Jangan sampai pembelokan sejarah terjadi. Indonesia ini merdeka karena perjuangan anak-anak Nusantara, para leluhur pendiri bangsa, suku-suku asli penghuni Nusantara. Pernah membanggakan pengakuan asing terhadap kemerdekaan Indonesia, tetapi Indonesia tetap akan merdeka meskipun bangsa-bangsa asing tidak mengakui. Jadi banggakanlah perjuangan para leluhur kita, banggakan perjuangan para founding father kita, banggakanlah bahwa Indonesia ini merdeka karena perjuangan orang-orang pribumi Indonesia asli. Jangan pernah membanggakan pengakuan asing terhadap bangsa ini. Mengajak sahabat semua untuk tetap menjadi orang Indonesia yang tidak pernah kehilangan jati diri. Jangan gadaikan harga diri dan jati dirimu untuk sebuah kekuasaan semu. Ingat, ini negeri warisan leluhur kita. Kita jaga bersama. Sekali lagi, sebutkan kepada saya apa jasa kakek Anies Baswedan di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jangan sebut-sebut hanya sebagai anggota BPUPKI. Ya, leluhur kami berjuang, berkorban darah dan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. AR Baswedan ikut menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disinilah AR bersama para pendiri bangsa lainnya terlibat aktif menyusun Undang-Undang 1945. Setelah Indonesia merdeka, AR Baswedan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Perjuangan AR Baswedan berlanjut di Republik Baru bersama dengan Haji Agus Salim, Rosidin, Muhammad Natsir, dan ST Pamunca. AR Baswedan menjadi Menteri Muda Penerangan, didelegasikan diplomatik pertama yang dibentuk oleh negara baru merdeka. Mereka melobi para pemimpin negara-negara Arab. Perjuangan ini berhasil melalui pengakuan pertama atas eksistensi Republik Indonesia secara de facto and de jure oleh Mesir. Lobi panjang melalui Liga Arab dan di Mesir itu menjadi tonggak pertama keberhasilan diplomasi yang diikuti oleh pengakuan negara-negara lain terhadap Indonesia, sebuah republik baru di Asia Tenggara. AR Baswedan pernah ditahan pada masa kependudukan Jepang. Saat Indonesia merdeka, ia mengorbankan keselamatan dirinya membawa dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir pada tahun 1948. Ia mendapatkan gangguan dan hambatan tidak sedikit dalam menjaga dokumen ini. Padahal semua bandara di kota-kota besar, termasuk Jakarta, sudah dikuasai tentara Belanda dan sekutu. Tidak ada yang bisa lewat dari penjagaan mereka, tapi berkat kelihayan dan kenekatan, dengan menaruh di kaos kaki dokumen penting dari Mesir itu bisa selamat, dan Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka secara utuh.